Halo, selamat datang di kelas Photoshop. Pada materi yang pertama ini, saya akan menunjukkan cara kita melakukan navigasi di dalam program Photoshop ini. Jadi paling tidak kalian bisa mengenali area bagian-bagian mana yang akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, termasuk untuk fungsi-fungsi dasar seperti eh, menggerakkan objek, melakukan copy, terus memutar gambar, dan seterusnya. Di sini seperti program-program berbasis Windows lainnya, di bagian atas kita akan menemui berbagai macam tab ya yang bisa dibuka. Saat ini kalau diperhatikan semua fungsinya masih nonaktif, jadi tulisannya abu-abu karena memang belum ada project atau image yang dibuka. Karena itu semua fungsinya masih nonaktif. Di bagian samping kiri, ini terdapat satu bagian yang memuat semua tools yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan editing. Di kelompok paling atas, ini fungsinya adalah kelompok-kelompok tools-tools untuk seleksi. Di bagian bawahnya, kelompok kedua adalah untuk editing, seperti kuas atau brush ya, penghapus, paint bucket untuk mewarnai secara ngeblok. Nanti kita akan explore lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Di bagian selanjutnya ada untuk menulis. Jadi kelompok untuk menulis juga untuk membuat bentuk atau shape. Sementara di bagian selanjutnya ini lebih untuk pengaturan-pengaturan seperti untuk mengatur warna. Drop ini misalnya untuk mengambil warna yang sama ya, untuk mengcopy warna, zoom, terus bagian untuk memilih warna ada di sini. Paletnya otomatis tersedia dua, bagian disebutnya foreground dan background. Ini bisa di switch dengan mudah dengan mengklik di tanda panah yang ada di atas ini, atau bisa juga menggunakan shortcut X yang ada di keyboard. Jadi tools-tools ini kalau diperhatikan di tiap icon, kalau di bagian bawah kanannya terdapat segitiga kecil, berarti dia menyimpan beberapa tools yang ada di dalam. Untuk mengakses bisa diklik agak lama untuk membuka pilihannya, atau juga bisa diklik kanan untuk langsung membuka apapun yang ada di dalam situ ya. Terus jika diperhatikan di bagian paling kanan ini ada huruf, ini adalah M. Ini adalah shortcut sebenarnya. Jadi seiring waktu nanti ketika kita sudah terbiasa untuk menggunakan, tentu kita ingin bekerja lebih cepat ya, daripada kita mencari-cari ikonnya, mengklik, kita bisa langsung tekan shortcut di keyboard sehingga kita bisa langsung mengakses tools yang kita butuhkan. Terus di bagian sisi kanan, kalau di bagian kanan ini lebih digunakan untuk monitoring ya. Jadi yang bagian atas ini ada navigator untuk nanti akan kita bisa lihat fungsinya, lebih untuk pemetaan ya, untuk menampilkan seberapa banyak image yang ditampilkan. Terus ada untuk pengaturan warna di tengah, dan di bagian paling bawah layers. Semua hal yang ditampilkan di bidang kerja saat ini itu sebenarnya bisa kita akses di bagian window di atas ya.
Window ini kalau diklik ada banyak sekali daftar apa istilahnya, tab yang bisa kita keluarkan lah. Seperti ini, history, animation, ada fungsi animasi sebenarnya di Photoshop, tapi nanti kita belum akan gunakan. Terus yang lainnya bisa dicoba-coba sendiri kalau ingin dikeluarkan. Terus dia bisa di-expand kalau dibutuhkan, berapapun besarnya bisa diatur. Ya, bahkan kadang-kadang kalau tidak dibutuhkan ini bisa dihilangkan. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Nah, seandainya kalian ingin kembali ke posisi awal, jadi kadang beberapa peserta dulu juga sempat mungkin secara nggak sengaja mengklik bagian untuk menutup ini sehingga semuanya hilang. Kalau ingin menampilkan kembali, bisa langsung mengklik bagian tulisan workspace yang ada di atas ini, lalu dipilih default workspace. Maka semuanya dia akan kembali ke tatanan awalnya. Selanjutnya untuk mengeksplor lebih lanjut fungsi-fungsi yang ada dalam Photoshop, saya akan coba buka image. Ada dua cara untuk memulai bekerja di Photoshop. Bisa dengan new, bisa dengan open. Yang pertama saya akan gunakan yang new dulu. Ini digunakan untuk kita memulai pekerjaan dari lembar kosong. Nama bagian atas ini bisa langsung diganti atau dibiarkan gini saja, nggak apa-apa. Nanti akan diberikan nama ketika saving. Terus preset ini memuat semua daftar ukuran ya, yang standar. Jadi ada yang menggunakan standar foto, standar kertas, dan sebagainya. Nanti dalam tutorial kita akan lebih banyak menggunakan yang international paper. Di sini kita biasanya akan gunakan standar A ya, kertas A4 atau A5 dan seterusnya. Di sini saya akan coba yang A4 dulu. Di sini akan ditampilkan otomatis ukuran kertasnya. Lalu ada resolusi. Kalau kita ingin bekerja pada akhirnya nantinya akan di print, maka disarankan resolusi minimal adalah 300 pixel per inch. Tapi untuk nanti di kelas ini kita akan lebih banyak menggunakan 100 pixel per inch saja. Selain karena kita tujuannya di akhir nanti nggak di print, juga kita butuh ukuran yang nggak terlalu besar ya, untuk supaya nanti ketika pengumpulan nggak kesulitan dalam mengupload. Di bagian color mode ini perlu dicek, kita nanti akan bekerja dengan RGB color. Di dalamnya ada banyak sekali mode warna yang bisa digunakan sebenarnya. Grayscale ini untuk yang hitam putih, RGB color ini untuk warna yang sifatnya untuk printing digital, itu RGB. CMYK ini lebih banyak digunakan untuk warna print offset ya, jadi cetak ukuran besar biasanya. Mesin-mesin besar menggunakan standar CMYK. Ini kita gunakan RGB 8 bit, backgroundnya bisa dibiarkan on white, terus sisanya dibiarkan saja sesuai yang ada, terus bisa di OK. Nah, kebetulan Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop CS3. Photoshop versi ini belum menyediakan fungsi untuk memutar ya. Jadi ketika memulai satu lembar baru, secara default dia akan disajikan dalam ukuran atau tatanan portrait. Untuk membuatnya menjadi landscape, itu kita perlu masuk ke dalam image.
Terus dipilih yang rotate canvas, bisa terus diputar 90 CW. CW ini adalah clockwise searah jarum jam, ataupun yang CCW kontra clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Karena ini lembar kosong, bisa dipilih yang manapun. Tapi seandainya itu gambarnya ada gambar, itu perlu diperhatikan arah putarannya supaya nggak kebalik-balik. Nah, untuk Photoshop yang lebih baru biasanya sudah tersedia opsi apakah kita akan menggunakan portrait atau landscape sejak awal. Ada opsi untuk kita pilih sehingga ketika di open ini akan langsung sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya saya akan coba buka file gambar. Seperti program-program lain, sebenarnya kita bisa lakukan dengan dua cara. Bisa dengan menggunakan open ini, terus diseleksi gambar yang ingin dibuka, atau bisa juga dengan click and drag dari Windows Explorer. Kali ini saya akan demokan yang langsung drag ya. Yang di open itu seperti biasa, harusnya kalian sudah tahu caranya. Untuk yang click and drag itu kita perlu drag ini ke atas sampai keluar tanda plus itu. Kotak plus itu muncul, baru kita lepaskan. Setelah kita buka, saya ingin menunjukkan bahwa di bagian paling bawah itu sebenarnya ada pengaturan untuk bagaimana gambar-gambar atau gambar-gambar yang sudah dibuka ini ditampilkan. Jadi seandainya ada banyak gambar yang dibuka secara bersamaan, kita bisa tampilkan ini sebagai thumbnail seperti ini, sendiri-sendiri. Ini bisa diklik, ya. Atau kita bisa tekan F di keyboard untuk mengganti bagaimana ini ditampilkan. Jadi kalian nggak usah bingung kalau seandainya tampilan kalian nggak sama dengan yang milik punya saya seperti ini. Bisa coba ditekan F untuk mencoba-coba mana tampilan yang paling sesuai. Seandainya tampilannya full screen seperti ini, kalau kalian ingin berpindah ke gambar yang lain, bisa diakses di window. Di bagian paling bawah ini akan terdapat daftar gambar-gambar yang sedang dibuka saat ini. Ini bisa diklik untuk berpindah dari satu window ke window yang lain. Nah, kalau diperhatikan, setiap kali kita membuka satu gambar baru, di bagian kanan bawah itu akan muncul yang namanya layer. Kalau dia sifatnya hanya image JPEG tunggal gini, dia akan otomatis ditandai sebagai background ya. Yang lain pun sama. Ini termasuk yang tadi memulai dari area kosong, bidang pertamanya selalu dinamai background. Ini juga. Nah, layer akan tampilan ini akan berubah kalau ada banyak image yang ada di dalam satu bidang kerja. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya saya aktifkan yang gambar ini, saya seleksi semuanya untuk saya pindahkan ke bidang gambar kosong tadi. Saya mulai dengan select all dengan Ctrl A. Diperhatikan kalau misalnya ada seleksi yang aktif,
akan muncul garis putus-putus yang bergerak ini ya, di area yang terpilih. Karena saat ini saya pilih semua, Ctrl A, maka garisnya ada di sekeliling gambar yang ada. Gambar ini saya copy dengan Ctrl C, standar, fungsi Windows ya, Ctrl C untuk copy, terus saya paste di bidang kosong ini. Tampilannya seperti ini. Kenapa kok cuma sebagian? Ya karena tadi kita membuat lembar kosong ini dengan resolusi yang nggak terlalu besar. Ingat bahwa di Photoshop kita bekerja dengan raster image, di mana gambar sebisa mungkin jangan diperbesar, tapi mending diperkecil. Nah, dalam kasus ini sama. Gambar yang masuk dari wallpaper yang ini ukurannya jauh lebih besar daripada bidang kerja yang saya gunakan. Karena itu kalau kita ingin melihat semuanya, kita perlu lakukan resize. Bisa menggunakan shortcut Ctrl T. Ctrl T ini transform, bisa juga diakses dari bagian edit, free transform. Jadi fungsinya sama. Di sini akan keluar kotak-kotak ini ya. Untuk melakukan resize, terutama kalau yang di resize adalah bentuknya image atau gambar atau logo atau foto seperti ya. Diusahakan proses resize-nya dijaga proporsi gambarnya. Jangan sampai gepeng. Sering saya temui mahasiswa nggak memperhatikan ini. Bahkan logo universitas sendiri di depan, biasanya di sampul tugas itu ya, banyak yang dibiarkan gepeng. Nah, ini di grafis harusnya agak bukan perbuatan yang terpuji. Jadi logo itu biasanya mewakili satu brand ya. Setiap logo pasti dilengkapi dengan guidelines bagaimana dia ditampilkan. Biasanya termasuk untuk mempertahankan proporsi dari logo tersebut. Nah, di Photoshop untuk bisa mempertahankan proporsi gambar, itu ketika kita melakukan resize, kita pilih yang di ujung-ujung atau di titik-titik yang ada di diagonalnya. Dalam kasus ini saya pilih yang kanan bawah, terus sambil ini diklik, digeser, perhatikan bahwa ini masih bisa gepeng. Untuk menjaga supaya ini proporsinya nggak berubah, kita perlu tekan Shift. Ya. Dengan Shift ditekan, maka proporsinya akan selalu tetap, sehingga gambarnya kita nggak takut dia akan gepeng. Kalau sudah bisa dilepas kliknya, baru Shift-nya dilepas. Terus kalau sudah, bisa langsung di enter untuk keluar dari mode transform ini, atau bisa juga dipilih tanda cawang yang ada di atas. Nah, ini bisa kita geser-geser sesuai kebutuhan. Perhatikan bahwa apa yang ditampilkan di bidang gambar ini juga akan terlihat di navigator ini. Nah, untuk melakukan mengatur zoom ya, tingkat zoom dari gambar, kita bisa menggunakan scroll yang ada di mouse. Kita bisa juga menggunakan slider yang ada di bawah navigator ini. Perhatikan ketika kita melakukan zooming, di bagian navigator ini akan tampil kotak merah. Kotak merah ini sebenarnya untuk menandai seberapa banyak yang ditampilkan di bidang gambar ini. Jadi dia ukurannya akan menyamai apa yang ditampilkan di bidang gambar. Terus ada satu lagi cara melakukan zoom, itu dengan shortcut di keyboard, menggunakan Ctrl plus untuk zoom in dan Ctrl min untuk zoom out. Kalau
di tempat kalian scroll wheel menggunakan scroll mouse nggak bisa dilakukan, kalian perlu cek di bagian edit, preferences, pilih yang general. Nah, pastikan bahwa zoom with scroll wheel ini tercentang. Kalau dia nggak dicentang, kita nggak bisa gunakan scroll wheel untuk zoom. Nah, kita biasanya pakai yang control plus, control min itu. Nah, perhatikan bahwa ketika saya memasukkan gambar baru ke dalam layer, dia akan muncul satu layer baru. Layer-layer ini bisa dimunculkan atau ditampilkan, bisa juga disembunyikan dengan menekan icon mata yang ada di kotak paling kiri. Terus nama layer ini juga bisa kita ganti, tinggal di double klik di tulisan layer 1, kita ganti dengan nama sesuai yang kita inginkan. Yang ini saya tutup dulu. Sekarang saya copy yang gambar landscape ini. Sama, Ctrl A, Ctrl C. Terus saya paste di sini. Ya, kasusnya sama ya. Gambarnya sangat besar sehingga dia hanya ditampilkan sebagian, sehingga perlu di resize. Ini nanti bagian yang fungsi-fungsi yang perlu nanti kalian ulang-ulang untuk dibiasakan di tugas-tugas selanjutnya. Kalau sudah bisa di enter. Perhatikan bahwa di sini sekarang ada 3 layer. Layer yang baru ini bisa saya ganti nama menjadi langit. Perhatikan bahwa ketika layer langit muncul, karena dia posisinya paling atas ya, dia akan menutupi layer-layer yang ada di bawahnya. Ini bisa digeser sesuai kebutuhan, mana yang ditampilkan di atas, mana yang ditampilkan di bagian bawah. Ya, ini layer ini merupakan salah satu fitur yang khas dari Photoshop. Untuk kita mungkin yang baru memakai biasanya agak kurang terbiasa dengan sistem layer ini. Tapi nanti setelah sering pakai, itu harusnya fitur layer ini justru menjadi satu kelebihan dibandingkan program-program yang lain. Misalnya kalau di Corel Draw itu dikenal sebagai order ya, order untuk bring to front. Di Word juga digunakan sih banyak di fungsi-fungsi Windows, bring to front atau send to back. Ini sebenarnya prinsipnya sama untuk mengatur mana yang di bagian depan, mana yang bagian belakang. Tapi dengan layer yang tampil seperti di Photoshop ini, pengaturannya jadi jauh lebih mudah, terutama kalau nanti layernya sangat banyak. Selanjutnya saya mungkin akan sedikit tunjukkan beberapa fitur ya, terutama yang khas dari Photoshop, yaitu selection yang ada di bagian atas ini. Fungsi yang lain nanti akan kita coba-coba sendiri langsung di materi ya. Di selection ini kita bisa melakukan editing terhadap satu gambar hanya dibatasi di bagian yang kita pilih. Jadi enggak untuk semuanya. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau yang paling atas ini adalah pilihan untuk rectangular dan elliptical ya. Seperti namanya, kita kalau butuh seleksi yang sifatnya kotak atau lingkaran, jadi geometrik ya. Bisa ellipse. Kalau mau lingkaran, kita perlu tekan shift supaya bentuknya lingkaran sempurna. Terus di
bagian bawahnya ada pilihan lasso tool. Lasso tool ini untuk seleksi yang sifatnya organik, bebas. Lagi-lagi perhatikan bagian yang terseleksi itu selalu ditandai dengan garis putus-putus yang bergerak. Poligonal ini sama dengan lasso tool. Dikatakan lasso itu sebenarnya karena dia harus melingkar ya. Tapi kalau yang lasso tool tadi sangat bebas, yang poligonal ini dia sifatnya garis. Tapi intinya dia harus kembali ke titik awalnya. Jadi dia harus melingkar. Terus ada juga magnetik. Magnetik ini dia mengenali batas warna. Jadi ada perbedaan warna, misalnya seperti ini. Ya. Dia otomatis berusaha mengenali batas-batas warna. Ini butuh ketelitian untuk menggunakan lasso tool. Ini sekedar untuk secara cepat, biasanya agak kurang teliti, nggak sesuai ya. Perlu sangat teliti untuk menggunakan lasso tool. Sementara yang paling bawah ini ada magic wand. Magic wand ini seleksi berdasarkan area warna. Ini kebetulan toleransinya 89, sehingga dia pilih semuanya. Tapi kalau toleransinya diperkecil, dia akan berusaha mendetek sama warna yang senada ya, sebagai batas. Oh sorry, ini karena yang aktif adalah langit. Ya ini mungkin sekaligus untuk menjelaskan fungsinya layer ya. Kita perlu perhatikan di layer mana kita bekerja. Kalau kita ingin memilih gambar ini, berarti kita perlu aktifkan dulu layer bangunan. Jadi ditandai dengan warna biru ini, baru kita bisa bekerjanya di sini. Kalau nanti yang aktif adalah langit, maka sebenarnya yang diseleksi ini adalah layer langit. Jadi ini yang dikenali oleh magic wand. Ini perhatikan kalau kita gunakan magic wand, dia mengenali batas warna. Ketika dia ada perbedaan warna agak banyak, dia tidak ikut dipilih. Beda kalau toleransinya diperbesar, dia agak sedikit beda sedikit, hanya beda sedikit, semuanya diseleksi. Ya, nanti bisa dicoba-coba. Magic wand itu akan jauh lebih efektif kalau digunakan untuk memilih gambar-gambar yang sifatnya grafis ya, atau warnanya senada. Kalau foto ini biasanya warnanya sifatnya gradasi ya, ada perbedaan warna walaupun sedikit, sehingga agak kurang efektif untuk memilih. Tapi untuk gambar-gambar yang gambar kartun misalnya, yang warnanya ngeblok itu akan sangat lebih mudah seleksinya dengan menggunakan magic wand. Kali ini saya coba akan gunakan yang poligonal karena ini gambarnya adalah gambar-gambar bangunan yang lurus-lurus. Saya bisa mulai dari sini. Sorry, ini masih magnetik. Saya pilih yang poligonal. Kali ini saya coba akan menghapus langitnya, gambar langit yang ada di sini, terus digantikan dengan gambar langit yang ada di layer satunya. Ini bisa dipilih batas-batasnya. Karena lasso kita harus kembali ke titik awal. Ini yang terseleksi sudah langit. Perhatikan bahwa area yang terpilih sekarang adalah langit.
di dalam fungsi seleksi itu sebenarnya kita juga ada satu fitur untuk memilih yang namanya select inverse. Select inverse ini adalah memilih yang tadinya nggak dipilih. Contohnya seperti ini. Jadi kalau yang tadinya saya memilih langit, ketika saya buat select inverse, maka sekarang yang terpilih adalah justru yang bangunannya. Ini salah satu fitur yang nanti bisa digunakan untuk seleksi-seleksi di project berikutnya ya, untuk mempermudah. Untuk ini saya coba delete dulu. Terus di sini saya, karena setiap kali kita menggunakan fungsi seleksi, kita perlu melakukan yang namanya deselect. Deselect bisa diklik kanan, terus dipilih di select ini. Atau bisa juga dengan Ctrl D. Kenapa perlu dilakukan deselect? Karena kalau kita masih ada area seleksi yang aktif, maka semua perubahan atau semua tindakan kita itu hanya ditujukan untuk area yang terseleksi saja. Sehingga kalau kita ingin lakukan seperti ini, yang aktif adalah di daerah area yang sebelah kiri ini. Kalau kita ingin berikan warna yang di sini, itu nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau diaplikasikan di sini, dia jalan. Nah, ini seringkali nanti juga yang kita perlu biasakan, kalau nanti kalian bekerja, kok nggak ngefek apa yang dilakukan. Itu mungkin yang pertama kalian perlu cek apakah sudah layer yang aktif sudah benar, atau juga perlu dicek lagi apakah ada seleksi yang sedang aktif. Ini perlu di deselect dulu. Nah, ini setelah ini dihapus, langitnya yang tadi digantikan oleh langit yang dari gambar yang lain, ini bisa disesuaikan. Kalau kurang bagus, ini gambar juga bisa dilakukan di mirror ya. Dibalik itu kita bisa masuk edit, transform, terus flip horizontal atau vertikal. Ini saya flip horizontal. Berikutnya yang perlu juga dikenal adalah selain zoom, untuk melakukan navigasi untuk bergeser ya dari tampilan yang ada. Ini sebenarnya juga ada pilihan seperti di program Windows lain ya, menggunakan slide yang ada di samping untuk bergeser. Kita bisa juga gunakan ini, navigator. Ini bisa digunakan untuk bergeser. Coba saya zoom agak dalam. Ya. Ini bisa digunakan navigator. Atau menggunakan ini, slider yang ada di bawah dan kanan. Ya, bisa juga dengan shortcut spasi. Jadi kalau di keyboard kita tekan tombol spasi, ini diperhatikan kursornya berubah menjadi tangan, sehingga dia pada dasarnya mengaktifkan fungsi pen. Pen atau hand tool ya, kalau di Photoshop dinamainya hand tool yang di sisi kanan kiri ini. Kemudian untuk undo di Photoshop sama, fungsinya sebenarnya dengan Ctrl Z itu bisa. Tapi kalau kita tekan Ctrl Z 2 kali,
dia mengembalikan apa yang sudah di-undo. Sehingga di Photoshop kalau kita butuh undo lebih dari satu langkah, itu kita perlu tekan Ctrl Shift Set. Ctrl Alt Set. Atau bisa juga kalian buka yang di bagian kanan atas ini, History. Kalau nggak muncul bisa dibuka di sini ya, Window, History ini dinyalakan. Ini akan menyimpan semua daftar action kita, semua langkah yang sudah dilakukan. Ya, kita bisa kembali atau undo itu hanya sebatas yang ada di daftar ini. Jadi mau berapa langkah pun kita bisa langsung skip ya, dipilih sesuai yang kita ingin, kemana kita ingin kembali. Terus terakhir, seperti fungsi-fungsi yang lain, kita bisa open, kita juga perlu save ya. Untuk save kita sama seperti program lain ya, bisa masuk file save. Di Photoshop kita bisa menangani banyak sekali format image ya. Pilihannya banyak sekali. Untuk penilaian di kelas ini, kalian nanti cukup menggunakan yang format Photoshop PSD. Bisa dipilih di mana mau disimpan, terus langsung ditekan save. Kalau kalian pengen save sebagai image biasa, bisa gunakan JPEG, TIFF, PNG, dan seterusnya. Bisa semuanya digunakan, termasuk untuk membuat PDF. Nama filenya diganti, terus bisa di save. Ketika JPEG nanti ada opsi seperti ini. Perhatikan bagian quality ya. Sebaiknya di fullkan di sebelah kanan aja, karena secara default kadang-kadang diletakkan di tengah 8 biasanya. Ini perlu dibuat sampai kanan. Terus ya formatnya dipilih yang baseline, yang paling sederhana. Semakin ke bawah ini akan cuma ngefek ke ini sih apa? Ukuran. Semakin bawah dia akan semakin lebih besar ukuran filenya. Terus di file ini juga untuk save juga sebenarnya di Photoshop ada satu fitur yang bisa kita gunakan namanya Save for Web and Devices. Untuk yang versi baru harusnya perlu ini agak tersembunyi, tapi masih ada fungsinya. Nanti mungkin kalau dibutuhkan akan saya sampaikan dalam video yang berbeda. Di Save for Web and Device ini sebenarnya satu fitur yang memungkinkan kita melakukan kompresi terhadap gambar kita tanpa kehilangan banyak kualitas. Jadi bisa dibandingkan ini, ketika kualitinya hanya 20% dari gambar aslinya, kita bisa bandingkan bahwa originalnya di sebelah kiri ini, ukurannya 2,7 mega, sebelah kanan, ini ukurannya sudah tinggal seratusan kilo saja. Tapi secara tampilan, kalau kita nggak terlalu perhatikan, sebenarnya ya nggak terlalu banyak beda. Ini bisa diatur. Ini biasanya kita perlu set ke pilihan formatnya, JPEG atau yang lain. Terus kualitasnya bisa dirubah. 50%, tapi secara
ukuran file itu lebih dari 50%-nya. Jadi nggak 1 mega, tapi tinggal 200-an kilo. Jadi ini berguna kalau nanti kita ingin save karya kita untuk kemudian diupload ke web. Ini saya cancel saja. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama tentang user interface-nya. Jadi diharapkan nanti kalian coba-coba sendiri, sehingga nanti kalian terbiasa untuk menggunakan Photoshop untuk pertama kali ya. Supaya nanti ketika mengikuti materi utama, terus mengerjakan tugasnya, nanti bisa lebih dieksplor, terus tahu di mana tempat-tempat tools-nya, mana yang harus ditekan, mana di bagian mana untuk memutar gambarnya, dan seterusnya. Ya, semoga berguna. Selamat mencoba.